Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu maulanal azim. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan ibu-ibu jamaah lensa kalbu Ramadan, alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita banyak-banyak mengingat akhirat. Bulan suci Ramadan ini hendaklah kita banyak-banyak mempersiapkan bekal menghadapi kematian, memperbanyak mengingat kuburan, dan memperbanyak untuk mencari pahala dan amal ketaatan. Jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawnal khams. Akan datang suatu masa atas umatku, mereka mencintai 5 perkara dan mereka melupakan 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka umat nanti akan lebih mencintai dunia ketimbang mencintai akhirat. Mereka cinta dengan dunia, tapi mereka melupakan akhirat, sehingga segala tindak tanduk yang mereka jalani semuanya hanyalah untuk dunia saja, tidak ada sedikit pun bernilai untuk akhiratnya. Itu yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mencintai istana-istana yang megah, mereka lebih menyukai rumah-rumah yang besar. Wa yansawna al-qubur, tapi mereka meninggalkan kubur. Mereka tidak ingat bahwa mereka semua akan meninggalkan rumah dan istana tersebut, bahkan mereka akan masuk ke dalam liang kubur. Maka ini umat yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Yang ketiga, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Yang ketiga, mereka lebih cinta, lebih suka dengan yang namanya hidup. Wa yansawnal mauta, dan tapi mereka lupa akan kematian. Mereka mengira mereka akan hidup selamanya di atas dunia ini. Mereka mengira mereka akan muda selamanya. Mereka mengira mereka akan sehat selamanya. Wa yansawnal maut, tapi mereka lupa mereka akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini umat yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Umat di akhir zaman, mereka akan mencintai harta, namun mereka melupakan hisab, perhitungan terhadap harta tersebut. Banyak orang sanggup menghabiskan seluruh energi kehidupannya untuk mencari harta tanpa memperhitungkan halal dan haramnya bahkan. Tapi mereka lupa wa yansawnal hisab. Harta yang halal saja akan dihisab, lebih-lebih harta yang haram di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diperhitungkan. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Yang kelima, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai makhluk tapi mereka melupakan Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Mereka mencintai makhluk, mencintai anak, mencintai istri, mencintai semua harta, mencintai semua mereka yang punya, tapi mereka lupa dengan Allah yang telah menciptakan mereka. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang telah dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, maka melalui bulan suci Ramadan ini secara tidak langsung kita diajarkan oleh Nabi agar kita mencintai akhirat. Secara tidak langsung kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mempersiapkan alam kubur, agar kita mengingat kematian, agar kita semua mencintai Allah dan mempersiapkan bekal itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tatadha'ab ajr, bulan yang dilipat gandakan segala pahala, bulan yang diangkatkan segala dosa, bulan yang akan ditinggikan derajat-derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan bagi orang yang betul menggunakan akalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu Ramadan kali ini kita isi pula dengan segala aktivitasnya, kita isi dengan segala apa yang kita mampu tentunya, kita isi dengan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam-malam Ramadan Allah memberikan pahala yang berbeda-beda pula. Di malam yang pertama Allah memerdekakan ribuan bahkan jutaan daripada hamba-hambanya terbebas dari api neraka. Di malam kedua Allah memberikan ampunan pula. Di malam yang ketiga dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berbeda-beda di setiap-tiap malam bulan suci Ramadan. Di malam-malam Ramadan Allah memberikan rahmat seluas-luasnya. Maka jangan sampai malam-malam Ramadan kita penuhi dengan perkara yang sia-sia. Malam-malam Ramadan kita penuhi dengan perkara yang tidak ada guna. Maka untuk itu malam Ramadan isilah dengan berzikir, isilah dengan membaca Al-Quran, isilah dengan bertasbih dan bertahmid, berselawat kepada Nabi, atau melakukan solat tahajud dan solat sebagainya. Maka inilah kesempatan, terlebih-lebih di malam yang 10 terakhir. Di situ Allah siapkan pula malam yang begitu mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Maka malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang Allah anugerahkan kepada kita hamba-Nya. Allah anugerahkan kita kepada umat Nabi-Nya, yaitu malam Lailatul Qadar. Apabila bertepatan malam itu, kita beramal ibadah, minimal bersolat Isya berjamaah, minimal solat tarawih dan witir berjamaah,
minimal membaca Al-Quran, solat subuh berjamaah. Maka apabila bertepatan ibadah yang kita lakukan malam Lailatul Qadar itu, pahalanya bahkan khairun min alfisah, melebihi daripada pahala seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan, Bapak Ibu, para pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hitung sama dengan 82 tahun kurang lebihnya. Karena dalam 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, maka 1000 bulan, maka dapatlah hasilnya 82 tahun. Maka apabila kita beramal malam itu, maka malam itu apabila bertepatan kita melakukan ketaatan, pahalanya melebihi seperti orang yang beramal selama 82 tahun. Bayangkan, 82 tahun bukan waktu yang pendek, 82 tahun bukan waktu yang singkat. Bahkan di antara kita saja mungkin belum ada yang hidup dunia ini selama 82 tahun. Maka apabila kita bertepatan dengan amal yang mulia itu, insya Allah kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam-malam Ramadan gunakanlah dalam ketaatan sebaik-baiknya, dan gunakanlah dengan kesempatan yang seindah-indahnya untuk menggapai pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan ibu-ibu lensa kolbu Ramadan, alhamdulillah, Ramadan kali ini hendaknya selalu kita isi dengan ketaatan tanpa henti, tanpa bosan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam Ramadan, malam yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesunahan yang diajarkan oleh para ulama kita dan diajarkan tentunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap malam Ramadan kita dianjurkan untuk mandi malam-malam Ramadan. Ini merupakan kesunahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah malam Ramadan. Diawali dan dimulai setelah solat maghrib. Setelah waktu maghrib kita disuruh untuk melakukan sunnah malam Ramadan. Agar apa? Likai yansat fil ibadah, agar kita nanti setelah mandi kita bersemangat melakukan solat tarawih dan solat witir berjamaah dan isya berjamaah. Maka hendaknya tiap-tiap malam kita disuruh untuk mandi terlebih dahulu, mandi sunnah malam Ramadan. Kemudian setelah itu pula kita melakukan solat qabliyah sebelum isya. Kemudian solat isya berjamaah 4 rakaat. Setelahnya kita disuruh untuk berwirid, berzikir dan berdoa bersama. Kemudian kita diajak pula untuk melakukan solat ba'diyah. Maka semuanya itu merupakan kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Setelah itu baru kita melakukan solat tarawih 20 rakaatnya. Setiap 2 kali salam, 2 rakaat kita salam sampai 20 rakaat. Dan solat witir 3 rakaat boleh dilakukan dengan 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat. Kemudian baru 1 rakaat yang lebih afdal, yaitu 2 dan 1 rakaat. Maka untuk itu jangan sampai kita tinggalkan. Setelah itu pula kita disuruh untuk tadarusan Al-Quran, membaca Al-Quran ayat demi ayat. Dan kita disuruh pula untuk memperbanyak zikir dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari sebelum Ramadan kita banyak menanggung dosa. Karena kita menyadari sebelum Ramadan kita banyak melakukan salah, maka di bulan Ramadan istighfar yang kita ucapkan akan melebur semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. La saghirata ma'al istighfar,
wala kabirata ma'al istimrar. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa tidak akan ada dosa kecil kalau kita selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya tidak ada dosa besar, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus maka semuanya akan menjadi besar. Maka untuk itu selalulah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita basahi dengan kalimat taubat, mulut kita basahi dengan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau minimal astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, yang mana Nabi mengajarkan minimal 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi membaca istighfar 100 kali dalam sehari semalam. Maka kita yang tahu-tahu, yang jelas-jelas banyak melakukan dosa, melebihi daripada istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala obat daripada dosa yaitu istighfar. Sebagaimana dikatakan di dalam hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian wahai umatku, wahai sahabatku, suatu obat dan suatu penyakit? Maka dawaukum da'ikum al-ma'siyah wadh-dhunub wa dawaikum al-istighfar. Kata Nabi Muhammad SAW, maukah kalian aku tunjukkan penyakit dan obatnya? Ketahuilah penyakit itu adalah dosa, penyakit tersebut ialah perbuatan maksiat. Wa dawaikum, dan obatnya al-istighfar wa taubah, yaitu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka basahi lidah kita dengan istighfar, selalulah lazimi diri kita dengan istighfar. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, siang dan malam peganglah tasbih agar kita banyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan akan selesai apabila kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala doa akan diijabah apabila kita rajin meminta ampun dan menyadari atas segala dosa yang pernah kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, maka istighfar adalah, ini bulan Ramadan, bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak istighfar tersebut. Bahkan diceritakan suatu hari bahwa ada seseorang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini orang mengeluhkan daripada kesempitan rezeki. Setiap kali mencari rezeki untuk anak istri, selalu menerima daripada kesempitan atau selalu mendapat kesialan. Maka Imam Ali mengatakan, istaghfir rabbak, perbanyaklah untuk selalu istighfar. Obat agar mendapatkan rezeki yang lapang yaitu memperbanyak istighfar. Besoknya datang pula orang yang kedua. Orang ini mengeluhkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib daripada belum memiliki keturunan. Orang ini belum memiliki daripada anak keturunan setelah beberapa tahun menikahnya. Lantas Sayyidina Ali menjawab, istaghfir rabbak. Apabila engkau ingin mendapatkan keturunan, maka selalulah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pula orang yang ketiga mengadu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam masalah urusan bisnisnya dan segala urusan duniawinya. Ia selalu mengalami kegagalan. Maka Sayyidina Ali pun memberikan obat, memberikan anjuran agar meminta ampun dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka ternyata semua permasalahan dunia ini obatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita gunakan untuk memperbanyak istighfar. Kita sibukkan diri kita
dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita di rumah ataupun di luar rumah, untuk selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu jamaah lensa Qalbu Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapiko dari Majelis Taklim As-Sa'adah Tahtul Yaman. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya misal kita ambil air wudhu kan, di saat kita membasuh hidung atau berkumur tetelan air, kan? Sapa dak Ustadz dalam bulan puasa? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz berwudu dan menelan air tadi, ya? Tentu ini kalau dalam keadaan lagi berpuasa, masalah menelan air sengaja atau tidak maka pasti membatalkan puasa. Jadi dalam masalah batal atau tidak puasa ini, dalam keadaan sengaja atau tidak, yang namanya masuk sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka, maka ini dipastikan membatalkan puasa, kecuali yang masuk tersebut adalah udara. Kalau udara ataupun hanya bau-bauan saja, wewangian atau angin, nah ini tidak akan batal. Tapi kalau yang masuk ini bakwan ke dalam mulut, ya, air, ada pula kopinya mungkin, nah ini tentu batal puasa, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka yang perlu kita waspadai ketika berkumur-kumur, ketika kita berwudu, jangan sampai berkumur-kumur kita tersebut menyebabkan sehingga air tertelan ke dalam rongga kita, ke dalam tenggorokan kita. Berkumur-kumur yang tidak dibolehkan dalam berpuasa adalah berkumur-kumur yang secara berlebihan, mubalaghah. Namun apabila berkumur-kumur biasa, tidak berlebih-lebihan, maka ini dirasakan aman dan tidak akan membatalkan puasa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maziah dari Majelis Taklim Al-Bisyarah. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, masalah melayat orang yang meninggal. Di sini sering disebut kalau mayat sedang dimandikan, itu para yang menyelawan itu tidak boleh balik atau pulang. Apakah memang ada hadisnya tentang tidak boleh pulang atau balik sebelum mayat sesudah dimandikan? Cuman itu pertanyaan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ketika mayit dimandikan kita pulang atau kita keluar? Ini boleh saja, tidak ada larang pantang di dalam syariat ataupun dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagi para pentakziah boleh melakukan aktivitas apa saja, ya, ketika lagi prosesi pemandian mayit, asalkan tidak mengganggu daripada prosesi pemandian mayit tersebut, maka boleh
pulang atau boleh melakukan aktivitas yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, nama saya Hafizah dari Majelis Taklim Al-Hikmah Tahtul Yaman. Pertanyaan saya, kalau kita dizolimin seseorang, terus bagaimana caranya? Kan tadi di bulan Ramadan ini minta maaf, Ustadz. Nah, terus apakah kita yang dizolimin tadi yang harus mendatangin orang tersebut minta maaf, sementara orang tersebut kan tidak minta maaf dengan kita, dia kan tidak tahu bahwa kita dia menzolimin kita. Nah, jadi macam mana Ustadz solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dizolimi, apakah kita harus datang ke orang yang menzolimi sedangkan orang yang menzolimi kita itu tidak tahu? Nah, ini saya kurang paham nih. Kalau kita seandainya dizolimi, kemudian orang yang menzolimi kita itu tidak tahu, ya mungkin bisa jadi kita dewek yang merasa dizolimi. Tapi kalau kita dizolimi dan orang yang menzolimi kita tersebut tidak meminta maaf, tentu dia sendiri yang akan rugi nanti pada hari kiamat, ya. Maka kita yang dizolimi ini, kita yang disakiti atau yang dijahati orang, itu adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dijahati orang adalah orang yang dikabulkan doa dan orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita atau sedikit pun tidak ada usaha untuk memberikan pertolongan atau meminta maaf kepada kita, maka dialah yang akan rugi nanti pada hari kiamat. Maka kita santai-santai saja ketika dizolimi oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah dari Majelis Taklim Asy-Syuhada Tahtul Yaman. Pertanyaan saya, Ustadz, kalau kita punya emas berapa suku, apa baru keluar apa nisabnya gitu? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nisab zakat emas? Dalam masalah zakat, apalagi zakat emas, ini ada tentu aturan yang diajarkan dalam fikih kita, harus melengkapi nisab dan melengkapi haulnya. Ini emas wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% bila emas tersebut kita miliki sampai nisab yaitu 14 suku dan sampai haul yaitu masa simpan 1 tahun. Apabila belum cukup 2 syarat ini, maka tidak ada kewajiban. Artinya apa? Belum sampai 14 suku, maka belum ada kewajiban zakatnya. Atau belum sampai 1 tahun, ya maka juga tidak akan kena zakatnya. Dan emas di sini kategori emas yang disimpan, perhiasan misalnya atau batangan yang sifatnya disimpan, termasuk juga uang, ya mata uang yang disimpan selama 1 tahun, maka sampai haulnya dan sampai nisabnya maka akan kena zakat sebanyak 2,5%. Adapun emas yang dipakai ataupun uang yang dipakai, yang perhiasan yang kita pakai itu tidak kena zakat walaupun sampai nisabnya. Maka untuk itu emas yang kena nisab, yang kena zakatnya, yaitu bila disimpan 1 tahun, haul, dihitung dari bulan Hijriah. Di awal dihitung dari hitungan bulan Hijriah, bukan bulan nasional, bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Tapi dihitung dari bulan Hijriah sampai haul 1 tahun dan sampai nisab, maka keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jadi dalam hal ini pengetahuan agama sangatlah penting kita ketahui, sangatlah penting kita pahami. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita
hadir di majelis taklim seperti ini, pengajian seperti ini, agar kita menambah pengetahuan agama, terutama tentang puasa, yang mana puasa kita mungkin ada kekurangan di sana sininya, atau agar agak menurun kualitasnya dari hari-hari sebelumnya. Maka pentingnya belajar agama ini, terutama Ramadan, jangan sampai kita lewati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kita ilmu, terutama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dan kemudahan dalam mencari pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan ini kita jalani, puasa diterima oleh Allah, tadarusan, salat tarawih witir kita diterima oleh Allah, qiyamul lail tahajud kita semua diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan hambanya yang bertakwa dan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.